Apa di media Bapak jangan paksakan kita PH. Nah, saya tidak paksakan. Nah, saya tidak paksakan. Saya coba kembalikan apa yang Bapak ngomong. Iya, kita udah ngomong aja itu karena itu tapi hak. Iya, masa tapi pakai kalau ruang begitu, pribadi Bapak mau masuk? Enggak, begini Pak. Karena datang di sini dengan kok kepala dingin. Sama Pak, saya sudah dingin. Cuma saya tidak Bagaimana lagi yang Bapak Bapak bilang tadi. Kita jangan paksakan pemberi ruang, mau saya tidak masuk. paksakan, saya hanya kembalikan ke Bapak punya bahasa tadi. Awal jangan ini sama dengan kata awas Pak, jangan di up di media. Kalau di up di media saya tuntut. Oke, kita ada up. Tapi bagaimana yang sudah up? Itu tapi hak. Mau tuntut atau kalau begitu. Nah kalau begitu, kalau orang up di media Bapak panggil orang secara pribadi. Jangan langsung Bapak bilang mau tuntut. Iya, ini waktu ini dulu nih Mas ini. Dia orang paham juga Pak. Bapak dengar dulu Pak. Jangan mau pakai paksakan untuk memikirkan. Bapak juga jangan paksakan Bapak punya kata-kata dengan pikiran. Jadi orang jelaskan begini. Pada waktu itu orang nggak ada penyampaian mengenai itu penuntutan. Sudah kita paham. Kita paham. Dalam rangka itu orang datang kemari. Silakan kalau apa media silakan. Tapi jangan ini ancaman loh Pak. Masukkan dari awal kita so bilang orang bicara ini cuma mencari solusi. Iya kita tahu, kita cari. Jangan pakai media mau foto. Kecuali kan tadi so bilang itu cuma klarifikasi secara organisasi. Ya oke, kita so paham. Mari boleh tapi jangan Bapak, jangan Bapak. Itu kan Bapak mau keluar kata-kata berbeda. Enggak berbeda. Boleh tadi kan cuma secara intern ini bukan mau media enggak sama dengan so berbeda. Itu orang tadi datang mau klarifikasi Pak. Iya, so klarifikasi. Bapak bilang jangan pakai media, jangan cari di media. Oke. Tapi dia ada ancamannya Bapak yang tadi. Kalau abdi media kita tunduk. Nah, kita lihat kita kembalikan ke Bapak. Kita kembalikan ke Bapak. Bagaimana yang sudah melakukan abdi media memakai bahasa bilang Bapak nak mengerti dulu sih. Itu dari awal orang yang baru ambil apa klarifikasi Bapak sudah bilang begitu. Orang yang sudah abdi media Bapak sudah dikasih berita sudah dikasih dan kan sudah bilang jelaskan dari awal yang si pimpinan perusahaan dengan DP pengacara orang mau pakai bukan orang mau pakai di media lagi. Bapak harapan orang supaya mau sepak kalai dalam orang di orang bukan lagi itu Bapak cara penanganan kasus. Kalau Bapak bicara sepak kalai, kalau orang sudah tahu Bapak sepak kalai dua belah pihak. Masa begitu? Sama rumah itu tuh salah Pak. Kita tidak setuju Bapak jelaskan ke Bapak karena kita tidak bawa apa-apa di sini. Kita tidak bawa apa-apa, kita tidak setuju. Padahal datang kemarin tadi kan aman-aman lah cerita, cuma Bapak paksakan. Iya, cuma Bapak yang punya kata-kata yang kita tidak setuju. Itu yang mana? Yang Bapak bilang tadi kalau abdi media kita tuntut. Iya, bagaimana dari awal? Karena dari awal tak so bilang orang yang boleh pakai cerita pakai media di sini. Ini sudah rahasia. Makanya jangan bilang dituntut kalau orang abdi media. Nah bagaimana? Nah kan ada. Bagaimana itu? Bapak lihat tuh gelagat ada tuh barkam. Tuh nggak ada barkam. Tuh waktu orang mau cerita itu apa itu? Sekarang Pak orang rekam jelas. Orang pun Bapak yang tahu rekam atau enggak jelas. Tapi sudah di abdi media. Mana tindakan secara kedinasan tak so bilang. Kalau mau datang mau ambil statement itu ada prosedur SOP mesti minta izin dari kepala dinas. Dari awal kan sudah jelas. Harusnya yang ada sekarang ini Jadi minahasa satu. Kurang ada dan Kak. Oh, kenapa dong bilang sunyi ada? Ada, cuma dia bilang kan enggak ada. Iya, keterangan enggak ada. Oh, enggak ada. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk Bapak Ibu teman-teman baik dari silakan. dari hasil itu memang tidak elok lah itu kalau tanpa kehadiran tadi kan begitu loh dalam arti masukkan laporan tentang pelanggaran normatif dari BTMSA bahwa pihak pekerja kami sebagai serikat menginginkan pihak Naker Provinsi dan Manado mengapresiasi tentang katakan kondisi yang ada di dalam perusahaan
Nah, kalau memberikan komentar tentang mengapresiasikan berarti menerima kondisi yang ada. Dikatakan di situ bahwa mereka sesuai dengan kami ini tidak diberi izin untuk meng-up ke media. Sementara pihak sebelah sudah meng-up di media. Tujuan kami datang kemari ini untuk membersihkan nama Naker, maka kita harus up di media. Tentu ada rilis yang akan dibuat. Mereka sudah mengeluarkan statement bahwa mereka diapresiasi oleh Disnaker provinsi dan kota. provinsi dan kota. Ini ada beritanya di komentar ya. Buktinya, ketika Disnaker Manado dan Disnaker Sulu datang memeriksa tidak ada temuan, malah PT MSA dapat apresiasi. Ini kalau di media ini, tapi kalau di media lain itu justru dia bilang sudah apresiasi dan berjalan sesuai undang-undang. Itu di media live streaming sesuai undang-undang loh Pak, berarti memang berjalan sesuai prosedural. Kalau di sini tidak tertulis sesuai undang-undang. Nah, Tapi di media lain itu dia katakan sesuai undang-undang. Nah, jadi kami mau minta klarifikasi. Nanti akan mau diberikan ruang sendiri barangkali untuk meminta. Tapi kita datang ini untuk mau mengklarifikasi tentang apa yang diberitakan itu. Ya tentu membawa nama Naker. Makanya wartawan hadir di tempat ini. Yang kami datang di sini karena ada bahasa atau kalimat yang mengatakan itu mengapresiasi. Karena kalau akan mengeluarkan hak jawab pasti menyinggung bahasa itu, Pak. Karena kita kan akan mengatakan sesuai apa yang kita Mereka yang harus jawab, bahwa mereka yang mengapresiasi, bukan saya yang bahwa jawab. ini Katanya saja nggak ketemu. Teman-teman ketemu mereka yang mengapresiasi apa gitu. ya Mereka turun lapangan dan meriksa. Poin-poinnya ada. Dan kita akan tindak lanjut itu kan. penyampaian dari Risa itu dari bahasa di media mengatakan kunjungan akan mengatakan bahwa kunjungan Kami belum mengeluarkan iya, pemeriksaan. itu Bapak niatnya kami kemari itu cuma mau klarifikasi. Jadi ketika Selamat siang semua. Mohon maaf apabila apabila tempatnya kurang strategis atau agak panas, jangan sampai suasana yang agak terik ini ikut juga terlarut dengan terlalu hati yang lagi panas. Jadi berupaya kan kalau bisa api jangan panas di api harusnya dengan air juga. Ya. tadi ada air Api kukuh. kalau Oke, kalau bisa. api lagi menyala nggak boleh pakai Jangan air kata pakai. Pak. Mau lebih Iya. besar. Oh, begitu. Ya, teknik Boleh tersendiri. siram air. Jadi terima kasih Bapak Ibu Sapri kantor ini dan saya selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Saat ini apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan bahwa kami mengapresiasi dalam hal apa kita juga baru tahu di berita tadi. Itu juga dalam hal apa? undang-undang Iya. sudah Kita dilaksanakan bingung. oleh pekerja, Jadi pengusaha. kami aparatur negara hadir di sini tidak beda dengan negara untuk mengawasi ketenagakerjaan. Tapi kami bukan hakim yang berhak memutuskan mana yang salah mana yang benar. Tapi kita melihat sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Seperti yang telah dilaporkan dengan adanya pengaduan ini tertanggal 1 Januari di kampanye dari Ibu Kadis kepada saya dan sudah dari tanggal 16 sudah kita perintahkan kepada Kepala Seksi Norma untuk turun dengan menulis surat tugas ini. Sampai hari ini secara tertulis tim yang ada belum melakukan jawaban kepada saya atas penugasan ini. Tapi secara lisan mereka sudah laporkan. Nah, hasil pemeriksaan lapangan kepada perusahaan memang ada beberapa poin
namun ini dalam hal ini koridornya antara pengawas dan pihak perusahaan, sebab ada aturan yang berlaku di kita juga, gitu, di kita yang memang tidak bisa menyebarluaskan keberadaan suatu perusahaan. Mungkin samalah dokter kan nggak bisa membilang seseorang penyakit. Juga dengan kita nggak bisa menyebut perusahaan A, perusahaan B ini keburukannya apa, tentang apa gitu. Tetapi memang kita boleh berkonsultasi dengan pelapor, apalagi sudah didampingi dengan serikat dan advokat. Poin-poin itu kayaknya pada kesempatan ini mohon maaf saya belum bisa sampaikan temuan kami di perusahaan. Nggak apa-apa Pak, cuman Karena- memastikan bahwa ada poin Iya, ada. apresiasi. Iya, ada. Pak Kabit, Gitu. kita potong ya. Mohon maaf. Kedatangan kami di sini, kami tidak ingin juga mengetahui poin-poin apa pelanggarannya. Kedatangan kami kemari sekali lagi karena berita yang ada bahwa Naker Provinsi salah satu mengapresiasi PT MSA sesuai Makanya undang-undang. saya Itu tadi yang sudah kami mau bilang, tahu. Kami tidak tahu mengapresiasi maksudnya apa. Berarti itu yang kami akan update media. Kita nggak tahu. Loh, itu yang akan kami Maksudnya update apresiasi media. apa? Saya aja nggak ketemu sama orangnya yang mereka. Mengaku-ngaku atau Iya. apa. Jadi orang mau tulis Pak, barangkali Yang teman-teman ini saya pengakuan sepihak. pengawas. Iya. Ternyata Naker tidak mengatakan itu. Iya, Kan boleh nggak seperti itu. tahu kan. Iya. Kita tidak masuk ke dalam temuan apa saja itu enggak. Jangan Cuma sampai mau apresiasi buruk, menjernihkan ini. apresiasi baik pun itu Kalau di situ Pak di video dia katakan apresiasi sesuai melakukan undang-undang, sesuai berarti undang-undang. melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, sekarang kan kalau ada pemeriksaan, hasil pemeriksaan, kita akan mengeluarkan nota pemeriksaan kepada mereka. Kita kan belum mengeluarkan nota kepada mereka. Belum, teman-teman saya kan belum menindaklanjuti. Tapi mungkin Bapak Ibu punya permasalahan lain dengan mereka yang di luar Kalau pengawasan permasalahan lain Pak, Ini adanya dugaan pencurian data perusahaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh 2 mantan karyawan PT MSE. Bagaimana jawab dari pihak terlapor? Terima kasih rekan-rekan media. Perkenalkan dulu kami dari tim kuasa hukum Ibu Joyce Lomban dan juga Ibu Desi. Nah, pada hari ini kami akan memberikan klarifikasi ya terkait dengan dugaan menurut informasi dari pelapor bahwa kami melakukan pencurian data dan juga melakukan pencemaran baik dan juga melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi. Kedua hal tersebut tidak benar. Faktanya adalah klien kami ini telah memiliki perusahaan yang perusahaan tersebut secara sah dan legal telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan bukti pencurian data, kami rasa itu tidak benar dan tidak mendasar. Selain itu kami juga telah bertemu dengan pihak kepolisian, namun belum ada jawaban untuk klarifikasi, sehingga pada hari ini kami telah membuat laporan resmi kepada kepolisian Resor Kota Manado. Ini adalah laporannya, yaitu dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh PT MSI yang ownernya itu merupakan inisial A. Di sini ada laporannya, surat tanda terima pengaduan nomor 225 tanggal 10 Februari 2025 yang diterima langsung oleh Bapak Stevi Bandung. Kemudian selain itu kami ingin memastikan kepada rekan-rekan media bahwa klien kami Ibu Desi ini tidak benar bahwa ada terjadinya pencurian data, dan juga selain itu klien kami telah akan memberikan somasi kepada PT MSI terkait dengan penahanan ijazah milik klien kami Desi, sehingga itu apa yang disampaikan oleh
ijazah itu tidak benar. Dan kami juga punya bukti-bukti rekaman chatting antara pimpinan owner PT MSI dan juga klien kami Desi, dan nanti kami akan buktikan nanti pada proses pemeriksaan di kepolisian. Ada mau tambahkan, Bu? Silakan. Terkait ijazah klien kami Desi, sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya secara baik-baik, ada itikat baik di chatting, di WA, di telepon, tapi tidak digubris ternyata. Nah, yang bersangkutan Desi klien kami ke mengunjungi kantor dari terlapor ini PT MSA, tapi diusir dengan cara tidak baik, ya dengan cara tidak manusiawi. Akhirnya beliau mengambil usaha hukum untuk mengambil ijazah tersebut, karena ijazah tersebut adalah ijazah SD sampai S1 ya. Iya, SD sampai S1. Ya, sangat berhubungan sekali untuk masa depan beliau berikutnya. Terima kasih. Iya. Selain ada lagi mungkin ditambahkan. Selain itu kami juga akan mengajukan tuntutan secara perdata kepada PT MSI akibat kerugian yang diterima oleh klien kami Ibu Desi, dengan harapan bahwa ijazah tersebut atau dokumen yang berharga akan segera dikembalikan oleh PT MSI kepada klien kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Dari Dong Bujus nah. Jadi perdebatan yang sedikit terjadi tadi di saat kami datang untuk memberikan atau memenuhi permintaan dalam rangka memenuhi hak jawab. Hak jawab itu yang akan dilakukan menyangkut nama baik juga nanti, karena di dalam berita yang beredar di situ ada kalimat, ada kata, karena ini berita online yang secara tertulis, cetak tertulis, dan ada juga berita yang melalui video kan, video yang viral. Di situ dikatakan bahwa Naker Provinsi, Naker Sulut, dan Naker Kota Manado mengapresiasi tentang kinerja kan, kira-kira begitu, kinerja dari PT MSA yang sesuai dengan undang-undang. Kalau undang-undang di sini kan jelas undang-undang tenaga kerja maksudnya. Nah, itu yang kita mau minta. Kami lakukan ini dalam rangka juga mau mencari kebenaran untuk bukan nama baik kami juga, tetapi nama baik atau nama baik pekerja. Tapi nama baik dalam hal ini Naker. Yang jadi insiden kecil tadi karena dari pihak Naker ini mengatakan bahwa jangan meng-up apa yang kita dapatkan dalam pertemuan ini. Saya pikir tidak ada keseimbangan, maka saya minta kalau memang kita tidak diberikan keleluasan untuk meng-up berita, membuat rilis dan meng-up berita, berarti apa yang sudah diberitakan, Naker harus mengambil sikap dalam hal ini, tuntut mereka secara lembaga. Ada keseimbangan. Jadi maksud dia tadi jangan di-up ya? Ya, jangan kita dilarang untuk meng-up berita, tetapi yang lain sudah melakukan itu tidak dilakukan tindakan. Tuntut juga mereka, yaitu supaya keseimbangan. Itulah yang sedikit terjadi ketegangan. Tapi ya syukur bisa diambil suatu jalan keluar sehingga dalam hal pemberitaan ini hadirlah kabit pengawasan. Ternyata dari pembicaraan selanjutnya tidak ada masalah karena yang memberitakan itu pihak mereka. Yang jelas dalam hal ini tidak sesuai pemberitaan itu. Pemberitaan yang mengatakan mengapresiasi tentang kinerja perusahaan PT MSA yang sesuai undang-undang, mengapresiasi dalam hal ini yang mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Manado, itu menurut mereka dalam hal ini Naker Provinsi atau katakan dengan Manado tidak pernah mengatakan bahwa mengapresiasi. Bahkan ada 4 temuan itu.
Pak izin Pak nama lengkap. Nama kami Ferdinand Martin Luther sebagai Ketua SPMI, Ketua KSPI, dan ini adalah Sekretaris SPMI bersama Pak Raymond, dan ada lagi yang lain. Lewat laporan pengaduan yang dilakukan kepada kami dari pihak pengawas ketenagakerjaan, teman-teman fungsional pengawas sudah turun ke lokasi perusahaan dan mereka sudah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan ada beberapa temuan yang akan kami tindak lanjuti untuk dikeluarkannya nota pemeriksaan kepada perusahaan. Ada lagi Pak yang ditambahkan, silakan Pak. Mengenai apa namanya mengenai apresiasi dari yang mereka, katanya. apresiasi. Kalau apresiasi, kami tidak mengeluarkan apresiasi atau apapun terhadap perusahaan. Kami cuma turun pemeriksaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami sebagai pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan. Dan sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat apapun atau bentuk apapun untuk mengapresiasi perusahaan. Kami tidak mengeluarkan statement tentang apresiasi itu yang Anda maksudkan. Langkah selanjutnya Pak. Pak, terakhir Pak, harapan terkait dengan penyelesaian kasus Pak. Dalam kasus ini kita tetap akan menetapkan mengikuti sesuai dengan norma-norma kerja yang telah dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman fungsional pengawas, dan kita akan mengeluarkan nota pemeriksaan agar menjadi perhatian itu ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Pak izin paling terakhir, waktu itu tanggal berapa Pak tim turun di PT tersebut? Tanggal 23 Januari tahun 2025. Poin yang paling krusial Pak di situ bisa dijelaskan atau bagaimana? Poin yang ditemukan krusial bisa dijelaskan? Ada beberapa poin yang menjadi temuan di perusahaan, namun karena ini menjadi rahasia untuk perusahaan yang harus kita bina juga agar mereka bisa melakukan upaya menjalankan usahanya dengan baik. Kita selaku pembina juga untuk perusahaan agar dapat berjalan dengan baik prosesnya. Baik, terima kasih Tadi Pak. Pak sempat terjadi perdebatan, itu perdebatan apa Pak tadi? Biasa kalau dengan serikat begitu biasa. Masalahnya apa tadi? Nggak ada masalah.